yang ada di rumah. Bersyukur sama Tuhan, hari ini kita mau mulai kembali ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Nah, hari ini Kak Leo harap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat, baik mama papa dan juga oma opa. Ketemu lagi sama kakak-kakak hari ini, ada Kak Leo, Kak Mona, Kak Cici, Kak Rona. Ya adik-adik, sebagai pembawa firman Tuhan hari ini, Kak Mona akan membawakannya. Dan sebagai pujian akan dibawakan oleh Kak Leo dan Kak Cici. Dan pengiring pujian adalah Kak Ronald. Yuk kita puji nama Tuhan. Ya adik-adik, hari ini kita mau mulai memuji Tuhan bersama-sama. Lagunya apa ya Kak Leo? dari Kidung Ceria 278, judulnya Hati-hati Tanganku. Kita akan bernyanyi 4 bait. Yang pertama menggunakan tangan, yang kedua menggunakan kaki, yang ketiga menggunakan mulut, yang keempat diriku. Oke, kita sudah mempersiapkan diri kita. Yuk adik-adik kita sama-sama mulai nyanyi. Kita pakai gerakan. Yuk Kak Donald. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan dan menyanyi bersama-sama satu lagu lagi dari Kidung Ceria 202 dengan judul Murid Tuhan Jadilah. Yuk Kak Donald. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Kita nyanyi sekali lagi ya. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kini saatnya bagi kita untuk membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini terdapat dari kitab 1 Korintus 1, kitab 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Kamu nak ulang sekali lagi, dari kitab 1 Korintus 1 ayat ke-1 sampai dengan 9. Ya, biarkan Alkitabnya tetap terbuka dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kembali kami pada hari ini anak-anak-Mu akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dari kitab 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah
dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ya adik-adik, tadi pujian yang tadi Kak Leo dan Kak Cici bawakan adalah murid Tuhan jadilah saksi dalam dunia. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak arti kata saksi? Mungkin ada yang tahu di rumah? Ya, kata saksi itu adalah tahu, mendengar, atau melihat dan menyaksikan secara langsung suatu peristiwa. Nah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang Rasul Paulus. Nah, mungkin adik-adik sudah pernah dengar cerita tentang Rasul Paulus. Siapa sih Rasul Paulus itu? Rasul Paulus adalah seseorang yang menyaksikan, mengalami langsung suatu peristiwa kebaikan dari Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus itu adik-adik dulu adalah seseorang yang sangat kejam, ya, orang yang mau menganiaya orang Kristen. Dia suka menyiksa orang-orang pengikut Yesus. Bahkan dia pun sendiri dulunya mau membunuh Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun, sehingga Tuhan Yesus sendiri menjamah hati Rasul Paulus sehingga dia yang dulunya tadinya jahat, dia bisa menjadi seorang yang baik dan menjadi saksi Yesus dengan cara memberitakan akan kebaikan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang dia bawakan ke segala pelosok dunia. Nah, bahkan adik-adik, saat ini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Nah, Korintus itu terkenal sebagai kota pelabuhan. Ya, kalau adik-adik siapa pernah ke pelabuhan? Ya, pelabuhan itu adalah tempat kapal-kapal berkumpul dari pelosok dunia. Nah, dia bisa bayangkan kan bahwa banyak sekali orang yang datang dari berbagai dunia. Nah, adik-adik, Rasul Paulus tidak ingin jemaat di Korintus mengalami hal-hal yang tidak baik. Firman Tuhan yang sudah disampaikan Rasul Paulus, ia ingin supaya jemaat di Korintus tetap menjaga kebaikan, kekudusan dalam mereka jalani, sehingga para pendatang dari berbagai dunia tidak mempengaruhi atau jemaat di Korintus tidak terpengaruh akan kejahatan yang dibawa oleh bangsa-bangsa lain. Nah, kita pun sama adik-adik, Kak Mona dan adik-adik juga adalah saksi Yesus. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita mengalami kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan apa yang telah adik-adik rasakan? Yang telah adik-adik alami? Kalau Kak Mona sendiri merasakan kebaikan Tuhan dengan kehadiran orang tua. Ya, Kak Mona bisa ada saat ini karena kebaikan Tuhan Yesus kepada orang tua sehingga Kak Mona bisa besar, dewasa hingga saat ini. Nah, adik-adik pasti juga mengalami hal yang sama, mengalami kebaikan yang Tuhan berikan melalui papa dan mama. Adik-adik diberikan tempat tinggal, diberikan makan dan minum, bahkan bisa sekolah hingga saat ini itu karena kebaikan Tuhan melalui papa dan mama adik-adik.
Jadi adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini ada 3 hal yang diajarkan. Bagaimana sih cara kita sebagai saksi Tuhan Yesus memberitakan kebaikan Tuhan kepada sama kita. Yang harus kita lakukan adalah pertama, kita memberikan kesaksian tentang Tuhan melalui mulut kita. Melalui mulut bagaimana caranya, Kak? Nah, melalui mulut ini kita bisa bernyanyi untuk Tuhan. Contohnya adik-adik yang terlibat dalam paduan suara anak GPIB Pelita Hidup. Dengan bernyanyi, dengan suara adik-adik yang baik, yang bagus, wah, semua orang yang menyaksikan pujian adik-adik memuji kebesaran Tuhan. Wah, bagus sekali ya pujiannya. Atau dengan suara adik-adik, dengan mulut adik-adik, adik-adik harus berkata jujur. Itu juga wujud menjadi saksi Tuhan yang baik. Yang kedua, melalui tubuh kita. Melalui tubuh kita, melalui tangan, melalui kaki, kita bisa menolong orang lain, melakukan kebaikan-kebaikan. Contohnya, ketika papa dan mama butuh bantuan di rumah nih, papa butuh dibersihkan motornya, adik-adik membantu. Atau mama sedang capek, adik-adik pijitin. Ya, itu adalah wujud adik-adik melakukan kebaikan dengan tubuh adik-adik. Dan yang ketiga, melakukan kebaikan melalui pikiran. Nah, adik-adik, melalui pikiran, apa sih kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Nah, anak-anak yang adik-adik yang sudah kelas 3, 4, 5, bahkan kelas 6 biasanya sudah bikin kelompok belajar. Nah, di kelompok belajar itu biasanya kita sharing adik-adik atau saling berbagi ilmu, berbagi kepintaran. Kita bisa melengkapi buat teman-teman kita yang kurang bisa atau kurang mampu, lemah dalam belajar, kita bisa menolong mereka, memberikan ide-ide, masukan yang baik. Nah, itu adalah wujud kebaikan atau saksi bahwa kita mau memberikan kesaksian kebaikan kepada keluarga, teman-teman maupun orang-orang sekitar kita. Nah, marilah adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menjadi saksi Tuhan, melakukan kebaikan dengan penuh sukacita. Nah, sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini dalam doa, ada satu ayat Alkitab, nanti adik bisa saksikan di bawah layar ini, yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-15 yang menyatakan, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Kita ulangi lagi ya. Kisah Para Rasul 22 ayat ke-15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Ya, itu adalah pesan firman Tuhan sebagai penutup firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari adik-adik tutup Alkitabnya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami anak-anak-Mu telah boleh mendengarkan firman Tuhan yang menyatakan bahwa aku mau menjadi saksi Tuhan dengan penuh sukacita. Ajarkan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu agar kami dengan penuh kesetiaan menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat dan melakukan kebaikan kepada semua orang. Agar melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yeay, selesai.